Sekali lagi plus yang meriah teman-teman sekalian bagi para narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini. Sebelum kita mulai sesi diskusi, pertama saya ingin mendahului dengan sekali lagi saya ucapkan selamat datang di event Kenduri Cinta di edisi yang ke-240. Jadi dengan tema Podium 2024. Tadi juga sudah diawali dengan sesi muqaddimah oleh para teman-teman yang hadir di awal tadi. Jadi ini rame banget ini Mas Fahmi. Mas Tri ini rame banget ini teman-teman. Ini ada apa kok rame banget ya? Enggak, saya pengen tanya di awal. Ini ada apa sih? Kok kayak semut Ibrahim gini, kemeriak. Jangan-jangan teman-teman ini ya, apa namanya? Karena yang rame-rame beberapa hari ini ya di medsos KC ya. Gimana teman-teman? Ini kalau bahasanya orang Finlandia itu kecelik ya. Ya, apa ya? Kalau bahasa Eropanya itu ya kecelik sama, masih satu ini. Jadi teman-teman ngira bahwa capres mau datang. Atau ini mungkin masih ada yang deg-degan atau misteri ini. Jangan-jangan capres di belakang panggung. Ya coba dilihat. Kalau ada suruh pulang. Kalau ada suruh pulang. Jadi iya, kok ya bisa gitu loh. Kalian beranggapan bahwa capres mau datang gitu loh. Lerai mau gini rek rupanya. Wes. Mbok yang ngaca gitu loh. Kalian ini siapa? Mau didatengin capres tuh. Masya Allah kayak udahlah, kita ini udah kayak gini tuh udah asyik. Kita udah, ya mending kalian yang datang. Emang kalau capres datang kira-kira tunggakan tenda aman? Ayo gimana ini? Ayo coba kita berpikir dulu nih sebelum kita diskusi serius ini. Kira-kira kalau 01, 2 datang, tenda aman, panggung aman, listrik aman, sound system. Ya, Mas, pertanyaannya kok gumun sama capres ya? Nah iya, kok gumun? Kok gak gumun dengan 24 tahun kita sudah mengadakan event tanpa sponsor? Oke. Ya itu Mas, jadi kalau bahasanya Mas Tri, bahasa Bekasinya tuh kok gumun kalian gitu loh. Kok kaget gitu loh. Mbah Nun sudah pernah mengatakan jangan ojo gumunan, ojo kagetan. Tapi ini kadang mungkin belum percaya Mas Fahmi, Mas Tri. Jadi ini paling ngeprank ini, ntar dateng nih. Tahe. Wes tala rek, ayo kita ini udah nyaman, kita ini udah asyik 24 tahun. Udah sekali lagi saya tegaskan bahwa kami yang mungkin ada di penggiat Kenduri Cinta itu sudah cukup asyik menyelenggarakan Kenduri Cinta yang diingat ya, ini 24 tahun loh. 24 tahun kayak gini. Nggak perlu kita desak Tri, gitu nggak perlu kita kayak gini nih. Desak Mbah Nun, desak Mas Sabrang, itu nggak pernah kita. Ya udah kita kayak gini dan kita natural, kita alamiah, nggak ada. Wah sabotase nih. Tolong ya, intel-intel yang di bawah pohon tolong. Saya hanya ingin menghibur. Jadi tolong. Ya, jadi sekali lagi mungkin bagi para narasumber yang juga masih baru, dan berkesempatan untuk ikut membersamai malam hari ini. Jadi forum kita ini udah 24 tahun, kita ini udah gayeng, kita ini udah asik, kita ini udah rukun, udah guyup. Kok mau dirusak gitu loh, kenyamanan kita hanya karena karena tadi sore Mas Tri itu kayak ada apa ya, sekelebatan yang usrek kalau kata orang Surabaya itu Mas. Jadi usrek, bingung karepnya sendiri. Jadi mungkin teman-teman tadi sebagian juga update ya, medsos KC, terus ada salah satu atau salah 2 stasiun televisi, ya lumayan lah. KC masuk TV, nggak perlu bayar, nggak perlu endorse, yang cene kere raimu, nggak mungkin mampu bayar, udahlah, nggak usah ngarep yang melangit, udah kita di tengah-tengah, biarkan mereka sibuk, ya kita ini kan juga sibuk gitu loh. Kita sibuk dengan keasikan kita, dengan keakraban kita, dengan yang paling penting adalah keistiqomahan kita.
yang juga sudah Mbah Nun contohkan, Mbah Nun tekuni selama ini dengan kita semua. Begitupun mungkin dengan Mas Sabrang. Jadi ya sudahlah, wis gak usah ngarep ya, wis gak usah berharap. Ya terserah kalian mau percaya atau tidak. Jangan nanti muncul nih pasti nih, ini prank ini. Kan KC biasanya misteri matamu. Enggak lah. Ya mau datang nggak datang terserah. Kami sudah sampaikan seperti yang kemarin mungkin Mas Sabrang juga sampaikan di bulan lalu. Ya monggo kalau mau datang, kita sikapi dengan kita mengundang secara terbuka. Ya saya teringat pesan Simbah. Jadi pesan Cak Nun saya teringat bahwa kalian ini kan sebenarnya sejatinya adalah tuan dan mereka adalah buruh. Ternyata buruh orang manut. Nggak mau ikut apa kata atasan itu loh, kan kurang ajar itu loh, diundang kok loh, kalian tuh kita yang bayar gitu loh, itu esensinya. Dan Mak Iyah memegang nilai itu dan kita tidak bercanda. Faktanya bahwa hadir nggak kira-kira teman-teman? Masih yakin nih? Enggak, kira-kira yang masih ragu coba acungkan tangan. Ini prank nih, siapa yang kira-kira masih berkeyakinan itu? Wis mulya rek. Ora taek-taekan. Wis, tak ijenan aku gak apa-apa. Mulai carry. Jadi gitu. Wis rek guyone rek cukup, kelegen. Jadi itulah. Jadi kalian gak usah ini ya, gak usah gumun, gak usah kagetan, gak usah ketandapan. Ya tadi itu, coba cek nanti. Rai-rai kayak gini tekan capres. Teman-teman sekalian, kita malam hari ini edisi KC Januari pembuka awal tahun, semoga kita tetap optimis, tetap bergembira. Kita memang angkat tema yang sudah terpampang di belakang kami, yaitu Podium 2024. Mas Sabrang juga bulan lalu sudah memberikan memberikan beberapa pandangan tentang teori kepemimpinan beserta beberapa narasumber yang lain di bulan lalu. Jadi kalau kita flashback lagi atau kalau kita mau mengkaji secara lebih utuh, apa sih sebenarnya esensi dari, kalau soal tema tadi mungkin sudah dialasi ya, tapi esensi secara lebih luas tentang apa sih sebenarnya soal makna kepemimpinan, soal makna demokrasi, soal mungkin spesifik dalam waktu dekat kita juga akan memasuki momentum pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Lah, esensi apa sih yang mau kita tangkap? Esensi yang seperti apa sih yang mau kita ambil dan kita jadikan pedoman? Kalau kata Mas Sabrang bulan lalu, itu kalian jangan jual murah gitu. Kalian jangan jual murah. Kalian harus punya kesadaran, harus punya prinsip, harus punya nilai untuk sebagai acuan bahwa oh, aku memilih atau tidak karena atas dasar pertimbangan A, B, C, dan seterusnya. Itu teman-teman, sebagai pembuka awal. Tapi selain daripada itu juga secara pribadi dan mungkin mewakili teman-teman, kami ucapkan selamat datang juga bahwa kepada Mas Sabrang, beliau juga baru pulang dari Kuala Lumpur, merayakan juga di sana ulang tahun Leto yang ke-20. Jadi Leto sudah ulang tahun yang ke-20 teman-teman. Kita berikan aplaus kepada beliau. Ini kan lagi-lagi teman-teman daripada penasaran, ada 3 kursi nih di belakang nih. Masih penasaran utek Murek? Enggak ini ngeprank ini udah lu jangan percaya matamu. Wes Mas diringkes saya Mas kursi nih Mas, supaya tidak menimbulkan was-was, biar tenang kita ngajinya malam hari ini. Wes rek rahimu. Loh, rapop. Pripun Mas? Mas Tri, Mas Fahmi, jadi kan kemarin kita juga habis rilis di YouTube Kenduri Cinta nih. Udah pada subscribe belum teman-teman ini? Yes. Jangan sampai kualat lo ya. Tak ingetin kamu. Jadi ini kan kemarin ada rilis sikap Kenduri Cinta menghadapi 2024. 2024-nya itu soal apa terserah. Yang penting kita kasih judul Bismillah 2024. Saya ingin sebenarnya memberikan awal pembuka kita ke Gus kita, ke Mas Sabrang.
Jadi saya tadi menyambung dari apa yang sudah dialasi oleh Mas Tri. Jadi kalau kita mencoba untuk flashback ke apa namanya, Mbah Nun kan pernah bilang bahwa ada 5 hukum yang itu berlaku pada semua aspek kehidupan. Jadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram. Lah, sepertinya dan menurut keyakinan saya bahwa ini sangat relate ketika kita terapkan sampai pada tahap urusan ke kita memilih pemimpin di republik ini. Mau pemimpin dalam level atas, pusat maupun di level paling bawah. Mungkin dari panduan itu kita juga ingin minta pendapat Mas Abrang. Kira-kira Mas Abrang, kalau kita melihat fenomena kepemimpinan hari ini, kontestasi nasional yang akan kita ikuti sebentar lagi, kira-kira pada sosok para pemimpin yang ada di sekitar kita nggak ngomong ini Mas ya, kita belum masuk pada konteks pemilu legislatif di mana kursi yang tersedia sekitar 20.482 yang akan direbut. Ngapal ke aku mau. Kalau Mas Abrang kemarin menjelaskan itu ada sekitar 250.000 yang bertarung. Lah, tapi pada sisi yang paling mendasar menurut kami, kalau kita berkaca pada nilai ma'iyah yang Mbah Nun ajarkan, ada 5 hukum itu tadi. Lah, kita minta beliau, guru kita, Guse, Mas Abrang untuk ikut memberikan landasan awal, Mas. Monggo, Mas Abrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, waras, tidak tertipu. Prank dikit-dikit nggak apa-apa. Tiba-tiba kok kayak angel men PR kon jelaske haram halal, haram jadah, haram. Oke, saya pengen kontinuasi aja, nanti masuk ke situ, tapi kita kontinuasi dari KC kemarin. KC kemarin kan keluar statement bahwa panggung ini terbuka untuk siapa saja. Monggo, datang ke sini, kampanye, tunjukkan dirimu. Dan kita paham bahwa mungkin kalau mereka bertiga semua datang, protokolernya lebih banyak daripada kalian yang hadir di sini. Dan apa namanya? Dan Rano yang makani tuh ya. Tapi Kenduri Cinta, Ma'iyah dari dulu tuh memang forum terbuka. Kita mau mendengarkan siapa saja. Ada beberapa kemungkinan bahwa tidak datang, tentu saja juga kemungkinan teknis dan seterusnya. Yang lainnya adalah kemungkinan paling buruk Anda nggak dianggap penting. Kemungkinan terburuk, saya nggak ngomong satu-satunya kemungkinan terburuk Anda nggak dianggap penting. Yo, sadarilah bahwa yang menganggap Anda penting meng bojomu dok. sing duwe, sing ra duwe ya monggo nikmati penderitaan cacat tuna asmaramu seumur hidup. Kan kita di Ma'iyah sudah mengatakan sudah belajar bahwa rasa ngerasa dadi wong penting. Bermanfaat kan gitu. Itu bukan kepastian, itu kemungkinan saja. Kemungkinan ini kan ono rentang antara berprasangka buruk sampai ke berprasangka baik. Berprasangka baiknya kita juga gini, nek wong telu kuwi teko, nanti akan terjadi keributan yang tidak bisa dikontrol nanti malahan. Ngono to? Sikut-sikutan, engko ono sing pendukung A karo pendukung B, engko pohonnya tidak cukup untuk menampung semua intel dari tiga pihak kan gitu. Itu ada banyak kemungkinan. Tapi kita selalu kusnudon. Karena saya harapannya seperti ini. Ma'iyah adalah forum yang paling susah untuk dihadapi. Karena bocah asu kabeh. Oke, Simbah itu dari dulu mengatakan bahwa manusia itu harus berdaulat. Dengan pikiranmu sendiri, dengan dirimu sendiri itu berdaulat. Karena penting yang namanya berdaulat. Mas Bagus kemarin, ingat nggak ngomong? Orang yang diajari untuk berdaulat itu seperti ilmuwan. Ilmuwan tuh otaknya harus berdaulat. Sehingga susah dijadikan perkumpulan.
Perkumpulan nelayan gampang. Perkumpulan pekerja. Perkumpulan ilmuwan susah. Karena mesti kerah dewe. Karena masing-masing punya independen cara berpikir. Nah, Maiyah ini adalah forum tersusah. Dan saya yakin mayoritas ini gak peduli karo coblosan. Orang aku. Begini tadi kalimatnya kita sedekahkan suara kita. Wi implicitly mengatakan jane kuwi kira urusan nek ono pilihan atau tidak. Gitu toh. Loh, tapi justru ini adalah masyarakat yang paling penting untuk diedukasi. Kan gitu seharusnya, betul nggak? Ada alasan dong kita nggak peduli sama pilihan. Karena kadang-kadang milih A sama B kayak judi. Kita nggak tahu, makanya kita bulan lalu mengatakan ayo pelajari program mereka. Ayo pelajari janji-janji mereka. Jangan hanya memilih karena katanya ataupun karena trending topik yang kita tidak kuasai masalahnya. Karena Islam sendiri mengatakan bersaksi bukan percaya. Ya jikir ngeri ra. Nek nek kaduan dadi kiai ya. Abot iki Allah. Serius. Nah jikir. Nah, ada juga kemungkinan gini. Ini sebenarnya forumnya mendukung siapa toh? Ini mendukung 1 atau mendukung 2 atau mendukung 3. Sehingga itu membuat mereka ragu-ragu untuk datang. Jangan-jangan saya dijebak. Jangan-jangan saya di sini malah mau dihakimi nih. Ini ada sebuah panggung tanpa skrip. Yang pertanyaannya tidak dikocok dari dalam fishball. Ini pertanyaannya cangkeme arek-arek ini tidak bisa dipercaya ini cangkeme. Kemungkinan pertanyaannya bisa sangat-sangat liar. Tapi kalau pemimpin tidak tahu kualitas terburuk dari rakyatnya, loh kita nih kualitas, oke lah, mosok mending aku kualitas terbaik, oke kita kualitas terburuk yang pengen menjadi baik, kan gitu, makanya kita belajar ke sini. Iki masyarakat yang kumpul di sini nih masyarakat terutama yang memang tidak diterima di tempat yang lain. Arep mlebu pesantren ra iso ngaji, arep mlebu kuliah ra duwe duit. Jadi ya kumpul ning kene karo arek-arek congkrah kabeh wis. Nah ini memang di Maiyah itu memang salah satu cirinya pikirannya sing liar-liar enggak karuan gitu itu. Dan itu yang membuat kita bahagia, betul enggak? Karena frame kita bukanlah menyamakan visi, tapi menikmati kebodohan dari kebodohan orang lain, kan gitu. Pekok itu aku nih. Iki mau puisi deklarasi apa iki masalahnya? Kita ya ono setujune, ono enggak setujune sama ketawanya cangkeman, ono sing happy kan gitu juga. Biasa itu di Maiyah biasa. Dan masyarakat yang sehat adalah menurut saya seperti itu. Berbeda-beda, tapi pada kesadaran tertentu kita sadar bahwa kita sama-sama Indonesia dan ada yang kita pegang bersama, kita perjuangkan bersama. Sebenarnya kalau saya boleh ngomong, saya berharap 3 kandidat itu datang ke sini dan merasakan suasana di mana perbedaan itu bukanlah pertarungan untuk saling menjatuhkan, tapi sama-sama ditertawakan. Ditertawakan bukan dalam rangka merendahkan. Tak kasih contoh. Kalau teman Anda meninggal, teman gue. Bapaknya teman Anda meninggal. Kowe yo sing rupa-rupanmu kowe ngono. Terus kowe maaf ya, saya ikut berduka cita, tok rangkul, maaf ya. Ngono kelakon ra kowe iki. Ora ya, gak mungkin toh. Cara meluk kita bermesraan itu kadang-kadang beda. Bapaknya baru aja meninggal, pulang dari kuburan, tim, yatim. Dia rasane dadi yatim anyaran. Kuwi cangkeme arek, tapi mesti sing jenenge yang dikatain gitu mesti ya misuh, dancuk matamu asu, bapak gue bar mati gitu, durung 10 langkah cok. Tapi ketawa kemudian. Itu maksud saya menertawakan. Menertawakan itu bukan kemudian selalu merendahkan, tapi cara berpelukan yang berbeda. Menertawakan itu, cara bermesraan yang berbeda. Itu tadi bukan cerita, itu tadi bukan cerita fiksi. Itu cerita sebenarnya. Yang berlaku ketika teman kita keyboardis Litwa yang namanya Widi meninggal. Kita semua menghantarkan dengan muka sedih ke kuburan. Setelah dikubur, belum 10 langkah, tim, yatim. Cau arek-arek iki jane patup iki cangkeme biasa.
Tapi itu cara berpelukan, cara bermesraan. Dipateni ngopo iki? Akeh teko nganune apa? Sabotase, Mas. Sabotase gitu. Semua orang Indonesia punya hak untuk mau menentukan Indonesia seperti apa. Boleh punya usul, boleh punya imajinasi, betul enggak? Tapi untuk kita bisa bersama-sama menemukan titik optimal, kita harus mampu berkomunikasi tanpa bermusuhan. Salah satu caranya adalah dengan berpelukan itu tadi. Berpelukan dengan cangkem bosok itu tadi. Misalnya yang nggak bisa berpelukan tenan. Mungkin cacah ini, penderita cacat tuna asmara ini kon berpelukan piye. Berpelukan ro kancane malah ngaceng kan. Bahaya itu malah. Denggerus. Ini salah menurut saya ini dalam tanda petik dipaksa simbah untuk hadir dalam suasana ini dan saya harus selalu menemukan apa sih yang spesial, apa sih yang harus saya jaga dan seterusnya. Dan salah satu yang menurut saya paling penting dijaga adalah cara berpelukan kita bertertawa ini loh. Kita simbah selalu ngomong ilmu itu datang dengan kebahagiaan, dengan kemesraan. Perbedaan pendapat kalau karo guyon kan nggak masalah. Anda pernah berbeda pendapat dengan teman? Pernah. Memecahkannya gimana? Karo guyon tuh? Dengan bercanda tuh? Saya membayangkan kalau debat di atas karo guyon-guyon kan asik tuh. Bejo. Tahu tadi kan menteri lucu itu. Maksudnya ada suasana berbeda dalam kompetisi. Kompetisi tidak harus saling menjatuhkan. Kompetisi tidak harus saling menjelekkan. Kompetisi bisa tidak menertawakan kamu kok. Kita tertawa bersama kamu. Kan gitu. Yo, kalau ternyata kenyataannya tidak ada yang datang, mari kita tertawakan bersama-sama. Kan gitu jadi kemudian rata korek gayeng gitu. Tapi minimal harapan saya, ini pasti tidak mungkin dari ketiga pihak itu tidak mengirim mata-matanya ke sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti mesti ono sing teko monitor pada ngomong apa kuwi. Ngene rek. Ojo dadi mata-mata. Munggah ning panggung, misu-misu kita akan tertawa bersama, tenang saja. Ini adalah sebuah permainan yang memang harus kita lakukan. Hidup itu senda gurau. Hidup itu permainan, tapi kita harus sungguh-sungguh melakukan. Sungguh-sungguh melakukan, jangan lupa ketawa juga. Serius itu nggak boleh ketawa loh, betul nggak? Anda kalau sama bosmu yang tegas, lurus, tapi juga gampang tersenyum kan lebih dekat. Karena ada koneksi manusianya, ada koneksi tertawanya dan seterusnya. Mari kita tertawakan ini semua dalam tanda petik menertawakan sebagai berpelukan, bukan menertawakan sebagai merendahkan. Paham yang maksud saya ya? Oke, situasi ini tetap bisa kita manfaatkan. Kita 24 tahun tidak pernah disambangi calon presiden maupun presiden, jadi ini bukan hal yang baru bagi Mak Iyah. Mungkin Anda tidak dianggap penting, atau mungkin Anda dianggap menakutkan, bisa juga. Celakopanmu bisa juga dianggap menakutkan. Tapi kita ikrarkan dari sekarang bahwa apapun yang terjadi, siapapun pemimpinnya, kita tetap cinta sama Indonesia. Kita tetap sayang sama Indonesia. Kita tidak pernah membenci manusia. Yang kita benci adalah perilakunya, bukan manusianya. Yang kita tolak adalah perilakunya. Sebenarnya saya pengen membuka forum Mak Iyah untuk podium kampanye. Ternyata tidak ada yang mau mengambilnya. Aku pengen delok rupamu ketika gue dikandani, saya berjanji. Semua jomblo di Indonesia akan mendapatkan kok pasangan. Nek pasangan angel, Jo. Itu terserah malaikat. Akan mendapatkan tunjangan masing-masing 1 sabun 1 bulan. Misal. Siapa tahu itu connect ya sama teman-teman penderita cacat tuna asmara ini. Ya solusinya cuma itu. Mosok pinjem tangannya temen, mungkin ya enggak mungkin. Rasito.
Nah, di atas ini Mas Ismail Fahmi, mas-mas yang lain, narasumber yang lain, saya yakin 100% ini adalah orang-orang yang cinta sama Indonesia. Jadi malam ini kita ngobrol tentang Indonesia, kita ngobrol tentang pemimpin, karena pada endingnya setelah pesta ini, kita adalah satu tim yang bernama Indonesia. Bayang nek aku tadi calon presiden debat njuk orasi ngene iki medeni to. Sayangnya anak Cak Nun ra iso. Ora masuk. Aku kampanye guyu ndelok rupaku nang baliho guyu dhewe mesti jingan. Asu. Jijik irwane gitu. Bukan saya menghina ya. Bukan saya menganggap posisi presiden. Posisi presiden adalah posisi yang sangat-sangat berat. Kita ngurusi keluarga aja ada hater pasti. Wes to, wis sing duwe anak, sing jomblo sorry ya. Yang punya keluarga, itu pasti ada yang tidak setuju juga di dalam keluarganya. Ketua RT wis, mesti ada satu keluarga sing rasa jadi oposisi. Minimal. Ora, ya, bener lah. Pak Kai iki angel banget nek dijak kumpul iki. Nek kumpul iki mesti ora setuju, usule akeh ra gelem melu sumbangan. Ini yang namanya game, ini yang namanya permainan. Game bukanlah benar salah, game adalah optimal gimana kita sebagai saudara menuju masa depan bersama. Mari kita nikmati malam ini, mari kita bicarakan malam ini. Tidak benar, tidak salah, tapi tetap tertawa. Kita menertawakan semua, bukan untuk merendahkan, tapi untuk merangkul semua capres dan merangkul Indonesia masa depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.